إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah azza wa jalla. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari yang mulia ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita, pengajian kita dalam kitab Fadailul A'mal, kitab yang ditulis oleh Al-Hafidh Diyauddin Muhammad ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam bab keutamaan yang ada dalam zakat dan sedekah. Pagi ini kita akan mengambil judul Fadlus Sadaqati 'alal Qarabah. Keutamaan bersedekah kepada keluarga dekat, kepada orang-orang yang ada hubungan dengan kita, hubungan keluarga. Jemaah rahimani rahimakumullah, hadis-hadis berikut ini yang akan kita bacakan akan memberikan pemahaman kepada kita tentang begitu utamanya bersedekah kepada mereka-mereka yang dekat dengan kita. Sehingga bayangan sebagian orang bahwa bersedekah itu mesti kepada orang jauh, kepada orang yang tidak ada hubungan keluarga, ya, sehingga mereka terkadang lalai dari keluarga mereka. Orang bisa kenyang dengan dia tetapi keluarganya kelaparan. Nah, maka penting untuk kita memahami dan mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini, sehingga kita tidak jauh-jauh mencari sementara di sekitar kita masih banyak yang membutuhkan. Hadis yang pertama, hadis yang diceritakan oleh Zainab, istri dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Kedua-duanya adalah sahabat, suami dan istri. Keduanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainab berkata, qalat kuntu fil masjidi faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berada di masjid, kata Zainab, di Masjid Nabawi, dan aku menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Rasul bersabda, tasaddaqna walau min huliyikunna. Wahai kaum mukminat, para wanita, bersedekahlah meskipun kalian bersedekah dengan perhiasan yang kalian pakai. Hendaklah kalian bersedekah walaupun seandainya kalian mensedekahkan perhiasan yang menghiasi kalian, yang kalian pakai. Wa kanat Zainabu tunfiqu ala Abdullah wa aitamin fi hijriha. Adalah Zainab, istri dari Abdullah bin Mas'ud ini, memiliki kelebihan harta, lebih kaya dari suaminya, sehingga ia mampu untuk membiayai suaminya, dan juga beberapa anak yatim yang hidup di dalam keluarga itu. Jadi Zainab lah yang menjadi pemberi nafkahnya, baik kepada suaminya yaitu Abdullah bin Mas'ud, dan termasuk beberapa anak yatim yang hidup bersama mereka. Nah, Zainab yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hendaklah kalian bersedekah meskipun itu dengan perhiasan yang kalian pakai, mendengar itu Zainab berkata, faqalat li Abdullah. Zainab pun berkata kepada suaminya yaitu Abdullah, sal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayujzi'u anni an unfiqa 'alaika wa la itamin fi hijri min as-sadaqah. Wahai Abdullah, tanyalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Apa pertanyaannya? Apakah telah cukup bagiku dengan memberikan nafkah kepadamu dan kepada yatim-yatim di rumah kita dari kewajiban bersedekah tadi, dari perintah bersedekah oleh Rasulullah SAW tadi? Apakah yang saya lakukan ini sudah cukup sehingga aku tidak perlu melakukan perintah tadi? Qal sali anti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah mengatakan, kau saja yang tanya sendiri, gak usah suruh saya. Ya. Maka Zainab pun pergi menuju rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqtu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fawajadtu imra'atan min al-ansari 'ala al-bat hajatuha mithlu hajati. Ketika aku sampai di hadapan rumah Rasulullah SAW, aku dapati ada wanita Ansar berada di depan pintu Rasulullah SAW, yang dimana perempuan ini juga datang untuk bertanya dengan pertanyaan yang sama. Kebutuhanku, keperluanku ke sana sama seperti wanita yang sudah ada di situ, menunggu Rasulullah SAW. Famarra alaina Bilalun. Kemudian lewatlah Bilal di hadapan kami. Faqulna lahu salin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Wahai Bilal, tolong tanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayujzi'u anni an unfiqa ala zawji wa aitamin fi hijri. Apakah cukup bagiku dengan berinfak kepada suamiku dan beberapa anak yatim yang aku biayai dari perintah tadi? Apakah boleh aku mencukupkan diri dengan itu? Tolong tanyakan itu kepada Rasulullah ya Bilal. Wa qulna la tukhbir bina, tetapi jangan beritahu Rasul tentang kami yang bertanya. Kata siapa? Kata Zainab. Ya. Sampaikan pertanyaan ini, enggak perlu kabari siapa kami. Fadakhala fasa'alahu. Bilal pun masuk dan bertemu dengan Rasulullah SAW serta bertanya kepada Rasul SAW pertanyaan tadi. Faqala man huma? Rasul pun bertanya, siapa mereka berdua? Siapa kedua wanita di luar itu? Qala Zainab. Oh, itu adalah Zainab ya Rasulullah. Qal ayu Zainab? Zainab siapa? Nah, Zainab itu banyak. Bahkan istri Rasul juga namanya Zainab. Ini Zainab siapa? Qal imra'atu Abdullah. Oh, ini adalah Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud ya Rasulullah. Qal, maka Rasul pun menjawab, na'am, laha ajruha marratain. Iya, baginya pahala, bahkan 2 pahala. Bagi Zainab yang seperti itu, baginya pahala bahkan 2. Mana 2 pahala itu? Ajrul qarabati wa ajrus sadaqati. Pahala yang pertama adalah pahala karena menyambung silaturahmi, karena memperbaiki hubungan dalam keluarga dan kekerabatan. Dan pahala yang kedua karena pahala sedekah. Hakadha rawahu al-Bukhari. Demikianlah sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari. Ini artinya hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim bimakna. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dengan cara membawakan maknanya. Jemaah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ini fenomena yang terjadi di masyarakat. Bahkan di zaman dulu, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hingga hari ini adanya para istri yang lebih mampu dari suami mereka, sehingga ia yang menjadi sumber pembiayaan kehidupan. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada para wanita bahwa hendaklah kalian wahai jamaah kaum muslimat bersedekah. Jadi dimotivasi, didorong oleh Rasulullah SAW agar mereka itu bersedekah. Dan ini sering, termasuk di hari raya. Ketika Rasulullah SAW selesai dari memberikan ceramah kepada atau khutbah kepada para kaum laki-laki, kemudian beliau mengkhususkan kepada perempuan, di antara isinya adalah bersedekahlah kalian. Ya, wahai para wanita, banyak-banyaklah beramal, karena aku menyaksikan
kebanyakan penduduk neraka itu adalah dari kaum wanita. Nah, di sini dalam kesempatan ini Rasulullah SAW juga menyuruh untuk wanita itu agar banyak bersedekah. Nah, langsung terbayang dalam Zainab adalah apa? Bahwa saya sehari-hari juga memberikan nafkah kepada suami saya, kepada yatim-yatim yang ada di rumah kami. Apakah sedekah yang maksud yang diperintah Rasulullah SAW ini juga harus saya lakukan atau cukup dengan itu? Ini yang ingin dipastikan oleh Zainab. Maka beliau menyuruh suami beliau Abdullah untuk bertanya, namun Abdullah menolak. Kenapa demikian? Ya, karena itu lebih terasa langsung jawabannya oleh Fatimah, oleh Zainab. Karena bila melalui perantara, maka barangkali Zainab kurang puas. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya pergilah kau sendiri, kau yang langsung bertanya. Atau supaya Abdullah tidak ada gunjang-gunjing nantinya. Karena yang menjadi objeknya di sini Abdullah, kan saya menginfak memberikan nafkah kepada suaminya. Nanti sang suami bertanya, ya tentu akan ada selentingan-selentingan yang tidak diinginkan. Atau mungkin posisi Abdullah adalah posisi yang kurang mengenakkan, ya kan? Coba antum bayangkan antum sosok suami tersebut, kemudian yang memberikan nafkah adalah istri. Dan ada masalah seperti ini, antum yang pergi bertanya di semua istri, tentu kurang pas rasanya. Maka Abdullah mengatakan, silakan kau yang pergi sendiri, tanyakan sendiri. Taib. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban yang luar biasa yang menjadikan Zainab menjadi tenang dengan jawaban tersebut, bahwa bagimu 2 pahala. Apa yang kamu lakukan itu cukup dari perintah tadi, bahkan lebih, karena dengan begitu engkau telah menyelesaikan 2 hal kebaikan. Bukan hanya sebatas sedekah, tetapi dalam menjaga hubungan, dalam menyambung silaturahmi di antara sesama keluarga. Ini nilai yang terkadang lenyap dari sebagian kita ketika kita bersedekah atau berinfak, sehingga kita fokusnya hanya kepada orang-orang jauh, orang-orang yang membutuhkan, namun barangkali agak jauh hubungan kita atau bahkan tidak ada hubungan. Padahal orang yang membutuhkan seperti itu juga ada di antara keluarga kita. Nah, ini perlu untuk kita mengatur ulang strategi dalam bersedekah. Silakan bersedekah kepada siapapun, tetapi ketika kita mendengarkan bahwa laha ajruha marratain, bahwa bagi Zainab itu 2 pahala. Pahala pertama pahala menyambung silaturahmi, pahala kedua adalah bersedekah. Maka ini bisa kita gunakan, strategi ini bisa kita gunakan untuk kita mengembalikan, menguatkan hubungan di antara keluarga kita yang sudah barangkali selama ini jauh. Kita terkadang terheran, oh ternyata ini ada hubungan dengan kita, oh ternyata ini punya jalur dari kakek, dari nenek, dari ibu, dari bapak, dan seterusnya. Peluang untuk menyambungnya itu bisa kita gunakan dengan sedekah ini. Kita ada kelebihan harta, kita ingin menyumbang, kita ingin berdonasi. Kenapa kita tidak membangun hubungan tersebut melalui donasi ini? Oh, di sana banyak orang membutuhkan. Ada nggak keluarga saya di sana? Maka kita salurkan kepada mereka. Sambil kita cerita-cerita, sebenarnya kita ada hubungan keluarga. Walaupun mungkin hubungannya kakek yang bersaudara atau kakek yang bermisan atau bersepupu. Yang penting ada ujung yang ketemu, sehingga kita bisa menyambung kembali sesuatu yang sudah lama pudar. Makanya baginya 2 pahala. Pahala menyambung silaturahmi dan pahala bersedekah. Lebih baik mana? Double apa 1? Tentu double. Menyelam sambil bergasap. Mandi dapat ikan, dapat minum juga. Baik. Jadi ini keutamaan yang ada pada
bersedekah terhadap orang-orang yang dekat dengan kita yang ada hubungan keluarga. Wallahu taala alam. Hadis berikutnya. Hadis-hadis ini rata-rata menunjukkan kepada makna yang sama namun memiliki redaksi-redaksi yang berbeda. Hadis berikutnya adalah hadis Ummu Salamah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin. Qalat, Ummu Salamah berkata, "Qultu ya Rasulullah, ali ajrun an unfiqa ala bani Abi Salamah? Innama hum bani." Ya Rasulullah, apakah aku akan mendapatkan pahala bila aku memberi nafkah kepada anak-anak dari Abi Salamah? Abi Salamah adalah suami terdahulu dari Ummu Salamah. Setelah wafatnya Abi Salamah, maka kemudian Rasulullah SAW menikah dengan Ummu Salamah. Ada anak-anak yang ditinggal oleh Abi Salamah, maka anak-anak ini statusnya yatim. Meskipun anak itu adalah anak dari mereka berdua, tetapi bapaknya sudah meninggal. Sekini Ummu Salamah bersama Rasulullah SAW. Maka Ummu Salamah bertanya, "Ya Rasulullah, kalau saya terus memberikan nafkah kepada yatim-yatim ditinggalkan oleh Abi Salamah, apakah aku akan mendapatkan pahala?" Innamahum baniya, karena mereka juga adalah anakku. Qala anfiki alaihinna, berilah nafkah kepada mereka, alaihim, walaki ajru ma anfaqti alaihim, dan bagimu pahala nafkah tersebut. Bagimu pahala nafkah tersebut. Jadi ada pemahaman barangkali bahwa ini sekedar keharusan, bahwa ini adalah anak-anak saya, ini adalah anak-anak dari suami saya, maka saya bersedekah kepadanya, saya berinfak kepadanya. Apa saya memberi nafkah, kewajiban untuk memberi mereka makan dan minum. Ketahuilah itu pun dinilai sebagai sedekah, itu pun mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita malas-malasan, jangan kita berat ketika kita memiliki tanggungan-tanggungan seperti itu. Semuanya itu dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis berikutnya, hadis Thauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thauban berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajulu dinarun yunfiquhu ala iyalihi." Dinar yang paling utama adalah dinar yang diinfakkan oleh seseorang kepada keluarganya, kepada anak, kepada istri, kepada orang tuanya, saudaranya. Wa dinarun yunfiquhu ala dabati fi sabilillah. Kemudian adalah dinar yang dia sedekahkan, yang dia infakkan kepada hewan ternaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa dinarun yunfiqu ala ashabihi fi sabilillah. Yang ketiga adalah dinar yang dia sedekahkan untuk mujahidin yang ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dinar-dinar yang paling afdal yang ia sumbangkan, yang pertama adalah dinar kepada atau harta yang ia sedekahkan untuk keluarganya. Berikutnya baru yang lain, termasuk memberi pemeliharaan makanan untuk kuda-kuda yang digunakan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada personil-personil yang perang untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih diriwayatkan Muslim. Senada dengan hadis berikutnya dari Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah." Dinar, harta yang engkau sedekahkan di jalan Allah. Yang kedua, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, dinar atau harta yang engkau keluarkan, korbankan untuk membebaskan budak. Dan yang ketiga, dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin, harta yang engkau keluarkan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Yang keempat, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, harta dinar yang engkau keluarkan untuk bernafkah, memberi nafkah kepada keluargamu dari 4
bentuk sedekah ini kata Rasul a'dhamuha ajran, ya, sedekah yang paling utama, yang paling mulia dari 4 ini adalah alladzi anfaqtahu ala ahlika, yaitu sedekah nafkah yang engkau berikan kepada keluargamu. Kepada keluargamu. Siapa dia? Istri kita. Siapa juga? Anak-anak kita. Siapa juga? Saudara kita barangkali hidup bersama kita, atau orang tua kita, atau saudara orang tua kita, ya, atau anak saudara kita yang mungkin kekurangan atau mungkin yatim. Ya. Mereka adalah keluarga kita. Ya. Jadi bersedekah kepada mereka adalah sedekah yang paling mulia bila dibandingkan sedekah untuk membebaskan budak, bila dibandingkan sedekah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu, bila dibandingkan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan yang lain. Sedekah yang paling mulia adalah bersedekah pada keluarga-keluarga tersebut. Dan sekali lagi ini yang terkadang kita lalai. Sebagian dari kaum muslimin terkadang melewatkan hal ini. Mereka begitu fokus untuk bersedekah kepada warga miskin di daerah ini, kepada warga membutuhkan di lokasi ini dan itu. Padahal di sekitarnya, keluarga-keluarganya, keluarga dekatnya juga orang-orang yang membutuhkan. Orang yang butuh untuk diberikan bantuan. Dia lewatkan untuk mencari yang lain. Dia melewatkan hal yang lebih mulia untuk mencari yang kurang daripada itu. Maka kembalilah kepada apa yang Rasulullah SAW berikan kita konsep dalam bersedekah ini. Kalau kita banding-bandingkan maka tentu kita selalu menginginkan yang lebih mulia. Lah, kenapa kita melewatkan hal tersebut? Padahal hal itu lebih dekat, lebih cepat, lebih mudah untuk kita ketahui. Dan ini juga menunjukkan tentang kepekaan kita terhadap orang di sekitar kita. Ya. Banyak orang mengatakan, orang ini kalau punya duit, yang gemuk adalah teman nongkrongnya, sementara keluarga kelaparan. Nah, gitu. Ini begitu loyal dia kepada orang-orang lain, tetapi begitu pelit kepada keluarganya. Nah, karakter dan jiwa sebenarnya harus dirubah total. Ya, harus dirubah. Bahkan bisa berdosa. Ya. Seandainya kita itu fokus kepada orang lain, sementara orang-orang di sekitar kita yang wajib kita nafkahi kelaparan. Kafa bil mar'i ithman an yudayya man ya'ul. Rasulullah SAW bersabda, cukuplah dosa bagi orang tersebut, bagi seseorang ya, yang menyia-nyiakan keluarganya, yang tidak memperhatikan nafkah untuk keluarganya. Ya. Itu dosa yang sudah cukup besar bagi dia. Ya. Bagi mereka yang tidak memberikan perhatian, bagi mereka yang tidak memberikan nafkah kepada keluarganya. Dengan alasan seperti tadi, saya nafkah di sana, saya cari pahala di sana saja, nggak perlu di kalian gitu. Ya. Nah, ini keliru. Justru kalau kondisi sudah seperti ini kan kondisinya kurang baik sudah. Kalau ada ucapan kita kepada keluarga atau ada orang mengucapkan itu kepada keluarganya, itu indikasi sudah hubungan kurang baik. Tugas kita memperbaiki hubungan itu, bukan semakin menjauhkan, bukan semakin membuat hubungan itu semakin buruk. Sudah kurang baik hubungan sama keluarga yang membutuhkan tetapi diberikan kepada orang lain, semakin runcing permasalahannya. Kembali kepada petunjuk Rasulullah SAW. Ya, utamakan mereka. Dan dalam langkah kita seperti itu, kita ada upaya untuk memperbaiki hubungan, ya, merehab apa yang sudah rusak. Ya. Dan berikutnya kita mendapatkan apa? Pahala sedekah yang kita lakukan. Nah, ini mesti untuk kita renungkan bersama hadis yang mulia ini. Rasulullah bandingkan nafkah kepada keluarga ini dengan sedekah di medan perang berjihad, dengan sedekah untuk membebaskan seorang budak. Padahal membebaskan seorang budak itu pahalanya besar, jemaah. Ya. Membebaskan seorang budak, kita akan dibebaskan dari api neraka. Ya. Membebaskan satu orang budak sama seperti membebaskan 10 Bani Adam dari api neraka. Ya. Dan pahala-pahala yang lain yang besarnya yang pada hadis-hadis yang lalu telah kita sebutkan. Ya. Namun demikian,
bersedekah kepada keluarga masih lebih utama, masih lebih mulia dibandingkan itu semua. Ini agar memotivasi kita, menghidupkan kesadaran kita kembali pentingnya kita untuk memberikan perhatian kepada keluarga. Karena realitanya apa? Banyak orang yang lalai dari keluarga. Banyak orang yang tidak peduli dengan kerabatnya. Justru lebih fokus kepada orang jauh. Bukan berarti kita meninggalkan orang-orang jauh tersebut. Tetap kita kalau memang mampu. Tetapi kalau perbandingannya kita berbaik kepada mereka sementara yang dekat tidak kita berikan, ini yang keliru. Ya. Kalau semuanya bisa, alhamdulillah. Kalau ada pilihan, ketika kita dalam dihadapan pilihan, maka disitulah kemudian sebagai orang bijak, maka tentu pilihan kita seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, a'zamuha ajra amma alladhi anfaqtahu ahlik. Maka yang paling besar pahalanya adalah sedekah yang kita berikan kepada keluarga kita. Wallahu ta'ala alam. Hadis berikutnya. An Abi Mas'udin Al-Badri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innal muslima idza anfaqa ala nafsihi nafaqatan." Sesungguhnya seorang muslim bila ia memberi nafkah kepada keluarganya, wa huwa muhtasibuha, dan ia pun meniatkan ini sebagai ibadah, mengharapkan pahala di sisi Allah, kanat lahu sadaqatan, maka itu terhitung sebagai sedekah. Maka itu terhitung sebagai sedekah. Akhrajahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Artinya hadisnya sahih. Ya. Jadi sebagai kepala keluarga kita, bapak-bapak yang dimana sehari-hari mencari nafkah, tujuannya untuk kita berikan kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Ya. Maka untuk lebih memotivasi kita mencari itu semua, maka hadirkan ya, makna ini. Ini semua aku lakukan dan aku akan mendapatkan pahala. Bukan sia-sia. Bukan sekadar tugas sebagai seorang kepala keluarga. Tetapi ini juga memiliki nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jangan pernah merasa sebagai orang yang diperbudak ketika mencari nafkah. Karena ada jiwa-jiwa seperti ini, ada perasaan seperti ini. Ngapain saya itu capek-capek mencari harta untuk memberi makan kepada anak orang, kepada maksudnya anak orang itu istrinya gitu. Dan kemudian anak-anak yang berikutnya. Begini ya hidup happy katanya. Ya, ini orang-orang miskin. Ya, dia hanya menggemukkan dirinya tapi tidak ada nilai sedekah bagi keluarga dan seterusnya. Ya, maka jangan takut menikah. Ini terkadang menjadikan mereka takut menikah, ya kan? Kenapa? Karena takut biaya hidup, membiayai istri, membiayai anak, sekolah anak, dan seterusnya. Ya. Padahal itu semua di sisi Allah Subhanahu Wa Taala memiliki nilai sedekah, ya, memiliki nilai sedekah. Maka semangat terus. Yang sudah loyo-loyo semangat lagi untuk mencari apa? Mencari nafkah. Ya. Jangan loyo, aduh sudahlah. Ya, capek sendiri, yang senang istri, yang senang anak. Justru kesenangan mereka itu karena nafkah yang kau berikan itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika kita malas-malasan, ketika kita tidak punya pedulian terhadap kebutuhan mereka, terhadap nafkah mereka, justru itu yang akan menjadi dosa bagi kita. Kafa bil mar'i ithman ay yudayya man ya'ul. Bahwa merupakan dosa bagi seseorang ketika ia menyanyiakan orang-orang yang ada dalam tanggung jawabnya. Hadis berikutnya, hadis ini dari Suraqah bin Malik radhiyallahu taala an. Ya. Suraqah adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sempat memburu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh dan untuk dijadikan
dapat hadiah besar ketika orang-orang Quraisy memberikan sayembara. Mereka kehilangan jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hijrah, maka diumumkan bagi mereka yang mendapatkan Muhammad hidup atau mati, maka bagi mereka 100 unta. Maka para jagoan dan pendekar di kota Mekah bersegera untuk mencari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk salah satunya adalah Suraqah ibn Malik. Dan dia termasuk di antara orang yang sudah hampir menangkap Rasulullah SAW. Ya. Kalau kita lihat dalam sejarah, mungkin dia satu-satunya pemburu yang sampai kepada Rasulullah SAW. Berarti kejelian yang dia punya luar biasa. Ya. Namun Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan lain. Justru itulah sebab ia kemudian beriman kepada Rasulullah SAW. Sampai dia dijanjikan bahwa engkau nantinya akan memakai mahkota Raja Persia. Ya. Engkau nanti suatu hari akan memakai mahkota Raja Persia. Gak kebayang bagi orang Arab di tengah padang pasir yang hidupnya hanya dengan rumah sekedarnya akan memakai mahkotanya Raja Dunia saat itu. Namun tidak berselang lama di zaman Umar bin Khattab, Persia habis hancur dan semua tanda-tanda kebesarannya, lambang-lambang kebesarannya sampai di kota Madinah termasuk mahkotanya. Kemudian Umar pun memakaikan mahkota dan jubah itu kepada Suraqah bin Malik, hingga terwujudlah apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Suraqah. Suraqah bercerita anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, ala adullukum ala afdalil a'mal. Maukah kalian aku tunjukkan kepada amal yang paling mulia, kepada sedekah yang paling mulia? Ibnatuka mardudatun ilaika laisa laha kasibun ghairuka. Anak perempuanmu yang akan kembali kepadamu, di mana dia tidak memiliki kecuali dirimu yang akan memberikan dia nafkah. Maksudnya amal yang paling mulia atau sedekah yang paling mulia adalah engkau memberi nafkah kepada anakmu, yang dimana dia hanya memiliki dirimu. Kan umumnya begitu, istri kita, anak kita, ya bergantungnya sama kita. Ba'dallah tentunya. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala bergantungnya kepada kepala keluarga, kepada suami. Suaminya lancar harta, mereka dapat enak, mereka bahagia. Suaminya seret, suaminya sulit dapat kerjaan, di PHK, naudzubillah dan sebagainya, ya mereka juga sedih, mereka juga kekurangan. Ya. Bersedekahlah kepadanya, dan itulah sedekah yang paling mulia. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Namun hadis ini statusnya hadis ini dhaif. Ya. Hadis ini dhaif. Namun secara makna, sungguh maknanya sama dengan hadis-hadis sebelumnya. Baik. Hadis berikutnya juga menunjukkan akan keutamaan bersedekah kepada orang dekat kita, keluarga dekat kita, atau orang-orang yang memiliki hubungan rahim, silaturahim dengan kita. Siapa orang-orang itu ya, yang dimaksud dengan silaturahmi ini, jemaah? Ini perlu kita pahami meskipun pemakaiannya terlalu lebar di kita. Setiap kita kunjung kepada orang, setiap kita mengunjungi orang, selalu kita katakan untuk menyambung silaturahmi, Silaturahmi menyambung hubungan ya, rahm. Ya, rahm itu berarti rahim. Artinya apa? Yang ada hubungan rahim dengan kita. Ya, itu yang disebut dengan silaturahmi. Ya. Di luar itu maka dia adalah sahabat, kerabat biasa. Ya. Dan yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam penekanannya adalah membangun, menghubungkan, memperbaiki hubungan silaturahmi. Orang-orang yang memiliki hubungan rahim dengan kita. Siapa? Ya keluarga yang kita punya keturunan darah dengan dia. Yang jelas saudara saya, saudara kita, orang tua kita, saudara orang tua kita, anak-anak saudara orang tua kita. Artinya kalau dicari kita ada hubungan keluarga ke sana. Maka ini dikatakan rahim. Ya.
Adapun teman yang kita ketemu di mana, ketemunya misalnya pas kuliah di luar negeri atau ketemunya di kampus mana yang sama sekali nggak ada hubungan, maka ini tidak dikatakan sebagai rahim. Tetapi tetap memiliki keutamaan. Namun penekanannya kepada mereka yang ada hubungan rahim. Termasuk bersedekah kepada orang-orang dekat tadi, maksudnya adalah yang memiliki hubungan silaturahmi. Dan itu bertingkat. Ya. Kita dengan paman tentu lebih dekat dibandingkan kita dengan dengan anaknya paman. Ya. Karena paman lebih tinggi daripada anaknya. Atau kita dengan sepupu lebih dekat tentunya dengan sepupu yang kedua kali atau ketiga kali. Nah, ini juga perlu diperhatikan dalam tingkatan ini, karena itu juga berhubungan dengan kedekatan. An Maimunah, dari Maimunah bintil Harith, Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridai beliau, annaha a'taqat laha walidatan fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bunda kita ini pernah membebaskan seorang budak saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Fadzakarat dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun menceritakan hal ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi aku bebaskan budakku. Qala laha, maka Rasul pun berkata dan memberikan arahan kepada Maimunah istri beliau, "Lau a'taitiha akhwalaki kana a'zama li ajrik." Seandainya engkau berikan kepada akhwalaki, ya, saudara-saudara dari jalur ibumu, ya, maksudnya bibi-bibi dari ibumu atau paman-paman dari ibumu, kana a'zama li ajrik, tentu hal yang demikian lebih utama dan lebih besar pahalamu. Akhrajahu, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kasusnya bahwa Zainab sudah membebaskan budaknya. Tentu membebaskan budak sekali lagi adalah amal yang sangat-sangat mulia. Ya. Kita membebaskan seorang manusia dari perbudakan. Namun budak itu adalah harta. Ya. Dia adalah harta yang kita miliki. Dengannya kita bisa bersedekah, dengannya kita bisa bahkan bisa dijadikan sebagai wakaf di zaman itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, seandainya budak ini engkau berikan kepada keluargamu, atau engkau jual barangkali, nanti harta hasilnya itu engkau berikan kepada paman-paman atau bibimu, yang demikian itu lebih besar pahalanya untukmu dibandingkan sekedar los saja membebaskannya. Nah, ini Rasulullah SAW bagaimana beliau sangat perhatian dalam masalah seperti ini. Nah, sehingga ketika nantinya kita punya agenda buat bersedekah begini dan begitu, maka jangan lewatkan keluarga. Jangan lewatkan keluarga. Sebagaimana nanti hadis Abu Talha dalam hadis ini disebutkan beliau memiliki kebun yang sangat beliau cintai. Ya, nama kebunnya adalah Bayruha. Kebun ini dekat Masjid Nabawi. Ya, mungkin sudah masuk di area Nabawi kalau hari ini. Turunlah ayat dalam surat Al-Baqarah, ya, di mana Allah Ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan memperoleh kebaikan, kalian belum dikatakan memperoleh albir, sehingga kalian itu mensedekahkan barang-barang yang paling kalian cintai, mimma tuhibbun, yang sangat kalian cintai. Mendengar ayat ini, maka Abu Talhah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Talhah berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayatnya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mendapatkan yang namanya albir, kebaikan yang betul, yang hakiki, sehingga kalian itu bisa menginfakkan, mensedekahkan harta yang kalian cintai. Ya Rasulullah, sesungguhnya harta yang paling aku cintai
adalah kebunku Bairuha. Ketahuilah ya Rasulullah, innaha sadaqatun lillahi arju birraha wa dhukhraha indallah. Aku sedekahkan kebunku ini dan aku mengharapkan pahala dari kebunku ini insya Allah subhanahu wa ta'ala. Fadha'ha ya Rasulullah haitsu syi'ta. Silahkan engkau buat apa kebun saya ini ya Rasulullah. Engkau bagi kemana ya Rasulullah, silahkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bakhin, dzalika malun rabihun. Hebat. Ini adalah harta yang sangat berharga. Dzalika malun rabihun. Ini harta yang sangat berharga kata Rasul. Qad sami'tu ma qulta ya fiha. Aku sudah dengar apa yang kamu ucapkan wahai Talha, wahai Abu Talha, kata Rasulullah SAW. Saya sudah dengar apa yang kamu ucapkan tadi. Wa inni ara an taj'ala fil aqrabin. Dan saya berpendapat, saya anjurkan engkau wahai Abu Talha, sedekahkanlah hartamu ini di seputaran keluargamu, kepada orang-orang dekatmu. Faqasamaha Abu Talha baina aqaribihi wa bani ammihi. Maka Abu Talha pun kemudian membagi dan mensedekahkan kebun itu kepada keluarganya, kepada kerabat-kerabat dan anak-anak dari jalur pamannya, yaitu sepupu-sepupunya. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keutamaan bersedekah kepada keluarga. Sampai Rasulullah SAW mengarahkan, ya, kamu bersedekah nih, arahkan kepada keluargamu. Istri beliau membebaskan budaknya, kenapa enggak kok sedekahkan kepada keluargamu, kepada paman-pamanmu, kepada bibi-bibimu. Ketika Abu Talha ingin mensedekahkan kebunnya, maka Rasul mengatakan, arahkan kepada keluargamu, kepada anak-anak pamanmu, sepupu-sepupumu yang membutuhkan. Ya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Juga hadis yang semisal dengan ini, yaitu hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Ya, ini diceritakan oleh Tariq Al-Muharibi radhiyallahu taala an, aku datang kota Madinah dan aku dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah di atas mimbar. Rasul mengatakan, yadul mu'ti al-ulya. Ya, tangan yang memberikan, artinya yang bersedekah itulah yang utama. Dialah tangan yang lebih utama. Ibda biman ta'ul. Mulailah dengan orang yang ada dalam tanggung jawabmu. Ummaka, pertama ibumu, wa abak, kemudian bapak dan bapakmu, wa ukhtak, saudarimu, wa akhak dan saudaramu, thumma adnak fa adnak, kemudian orang-orang yang setelah itu dan setelah itu. Ya. Ini sekali lagi menekankan tentang masalah yang sama, yaitu perhatikan keluarga dekat ketika kita bersedekah, ketika kita berinfak. Yang terakhir dari Salman bin Amir radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasul bersabda, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqatun. Bersedekah kepada orang miskin yaitu sedekah, satu sedekah. Wa 'ala dzirrahim itnatani. Adapun bersedekah kepada keluarga yang ada hubungan rahim, ya, maka itnatani itu dinilai dua sedekah. Sadaqatun wasilatun. Dua sedekah, dua nilai. Nilai pertama adalah nilai sedekah dan yang kedua adalah nilai silat, yaitu menyambung hubungan silaturahmi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dia hadis-hadis tentang keutamaan bersedekah kepada orang-orang yang ada hubungan keluarga dengan kita, orang-orang dekat kita. Semua hadis ini menyebutkan hal tersebut, mulai dari keutamaannya, kemudian bagaimana Rasulullah SAW mengarahkan mereka-mereka yang sudah kadung, ya, bersedekah, ya, kepada orang lain, untuk diarahkan sedekahnya itu kepada orang-orang dekat mereka, orang-orang yang hubungan dengan keluarga mereka. Maka, ya, sekali lagi ini memberikan pelajaran besar kepada kita untuk kita jangan hanya fokus kepada yang jauh, sementara yang di sekitar kita banyak yang membutuhkan. Ya. Dan yang lebih parah lagi, anak istri yang sehari-hari bersama dia terkadang kekurangan. Ya. Sementara ia di luar, ya, bikin pesta ini, pesta itu, ya, istilah kita bekele di sini, bekele di situ, ya. Tanggung ini, tanggung itu, sementara istrinya sehari-hari membutuhkan dan hampir kekurangan.
Nah, ini hadis-hadis ini menjadi peringatan keras bagi mereka-mereka yang memiliki sifat seperti ini. Perhatikan orang-orang dekatmu. Ya, sungguhnya sedekah yang paling utama adalah bersedekah kepada mereka. Dan terdapat dua pahala, pahala bersedekah dan pahala menyambung hubungan kekeluargaan. Wallahu taala alam. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan menjadi motivasi dan dorongan bagi kita dan menggugah kembali ya semangat dan pemahaman kita tentang keutamaan tentang fadilah yang ada dalam sedekah, sehingga kita tidak menyia-nyiakan tanggung jawab yang ada di sekitar kita. Lebih kurangnya mohon maaf dan terima kasih atas kehadiran dan perhatian jemaah sekalian. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم